guys, welcome to Talk Me. Udah lumayan lama ya kita nggak upload tentang podcast karena kesibukan Ekarisma yang lumayan padat atau menyibukkan diri ya ini ya. Nggak tahu sih, ya ini banyak banget request. Ada yang pengen cerita tentang kuntilanak yang di pohon sawo, pengen ada yang part 2, cuman belum ada kesempatan. Kemudian banyak juga yang request tentang pesugihannya pengen banget digali lagi, cuman juga belum ada kesempatan, jadi harap ditunggu ya, karena kalau kontennya lumayan berat itu kita membutuhkan waktu dan persiapan yang cukup besar, apa ya nggak tahu ini. Oke, malam hari ini kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa, ini orang penting loh guys. Serem banget nih. Oke, kita langsung aja perkenalan. Halo, selamat malam Mas. Halo, selamat malam. Oke, boleh langsung perkenalkan diri? Nama saya. Iya? Kayak gitu. Iya dong. Kayak di SD apa ya? Ini udah kelihatan ya kayak apa ya, menghibur gitu ya orangnya ya. Kira-kira apa nih profesinya? Saya itu lelaki penghibur, Mbak. Lelaki penghibur, wah bukan cuma wanita penghibur doang ya. Oh, seru banget ini. Oke, ini biasanya tuh terkenal Mas Pawon. Iya, nama saya itu nama Pawon. aslinya itu apa Mas? Nama aslinya itu siapa kayaknya? Iya, siapa? Kok jadi aku yang oleng ya? Iya. Kapten oleng ya. Jadi nama asli dari bapak dan ibu itu Iya. Rohmat Nur Hidayat. Mas Rohmat Nur Hidayat. Islami banget jadi Iya, ya. alhamdulillah ya. Semoga sesuai dengan namanya ya Mas. Oke, terus nama panggungnya itu Pawon. Iya. Pawon berarti panas ya wongnya ya? Hah? Enggak sih. Pawon. Gemrungsung. Gemrungsung ya guys. Tapi gemrungsung uripe ya. Iya, benar. Iya, teman-teman. Jadi Mas Pawon ini yang Ekarisma kenal itu sebagai apa ya? Pelaku seni ya, luar biasa. Ini jobnya tuh banyak sekali. Setiap malam minggu tuh manggung. Wah. Enggak juga. Ini ngalahin Eka ini ya. Wah, tetap kalah lah sayanya. Enggak lah Mas. Ya, biasanya nih lihat Mas Pawon itu tampil pantomim ya. Iya. Iya, pantomim itu yang kayak gini-gini kan? Yang kayak gini. Iya, itu. Iya. Itu tuh sebenarnya tuh apa sih Mas? Itu adakah makna? Kalau melukis kan memang karya yang dituangkan ke dalam gambar gitu kan. Nah, kalau pantomim sendiri itu apa tuh? Kalau pantomim itu kan menurut mahar gurunya teater W.S. Rendra itu adalah seni yang diceritakan itu lewat gerak dan ekspresi. Oh. Gitu. Jadi nggak perlu pakai verbal. Iya, nggak perlu pakai. Tapi hanya gerakan saja. Gerakan, pakai ekspresi. Iya. Gitu. Tapi setiap gerakan itu pasti ada makna yang ingin disampaikan. Ya iya. Tentu ya. Jadi nggak mungkin asal-asal ya. Bisa nggak nih kalau misal Eka bisa tampil pantomim ya? Oke, walaupun belum tahu dasarnya, belum tahu, nggak bisa dong Mas. Ya bisa waktu, jadi kita itu kadang secara tidak langsung itu melakukan gerakan pantomim. Oh gitu. Kalau misalnya, contohnya? weh. Oh. Kayak gitu. Gitu ya. Atau Masih nyontek gitu kan. Nyontek ini kalau dalam hal mencontek ya, Iya, zamannya sekolah pro banget Mas, sumpah. Orang kerasa wok nek gerakan pantomim. Iya kok. Nah, Dulu kan kalau SMP SMA kan aku pakai kerudung. Guru BK tuh inget nih, sehingga ibu sudah lupa. Guru BK tuh suka detail gitu loh, sampai buka tempat pensil. Kadang tuh aku umpetin di mana? Di ikat rambut. Iya. Gitu. Iya. Jadi pas begini. Iya, aduh ngambil gitu. Wah, gini gitu ya. Repot. Gitu. Pokoknya pro banget tek nyontek. Ya. Padahal setiap ujian, bahkan sampai ujian nasional, Ekarisma tuh selalu duduknya Di depan sendiri, depan guru persis. Oh, gitu. Iya, tapi abjadnya sih ya. R. Nama aslinya Risma Eka. Oh, gitu. Iya, cuman Risma Eka. dibalik. Oh, iya. Wah, belum tahu juga nih. Iya, baru kenal soalnya teman-teman. Iya, baru kenal. Kita kan baru kenal Salam ini. kenal ya, Mas. Salam kenal. Iya. Oke, jadi selain sebagai lelaki penghibur, wah, ini bahasanya kasar sekali ya. Ini menyebutkan sendiri ya. Jadi beliau ini seorang akademisi juga nggak sih, seorang dosen katanya. Tapi sebenarnya itu nggak terlihat gitu ya. Kayak memang dosen-dosen muda yang memiliki banyak inovasi itu tidak terlihat bahwa dirinya adalah seorang akademisi yang biasanya akademisi kan stres, terus paneng kebanyakan ya, tapi nggak semuanya juga sih gitu. Ya ini juga lagi stres ini. Oh lagi stres ya. Biasanya ngajar di mana Mas? Saya di Bumi Ayu Mbak. Bumi Ayu. Tapi Besok aslinya itu. orang mana? Aslinya orang Banyumas. Banyumas. Lumayan ya Banyumas. Banyumas Bumi Ori Ayu. maning. Ori banget ya. Sana. Oh, iya. Banyumas Ori. Oh iya ya. Sini kan Purwokerto. Kayak Purwokerto iya. Lumayan kan Banyumas Bumi Ayu. Lumayan. Dari kapan itu Mas jadi dosen? Dari sudah 2022 sih. 22
2022. Iya. Oke. Lumayan ya. Ya 1 tahun ya belum Ya lumayan. lumayan lah. Ya belum lah. Wah, ya aja. Jadi kenapa kayak case ya? Oke, biasanya ngajar apa nih? Untuk mata kuliah apa? Karena aku ngajarnya prodi manajemen pendidikan ya. Oke. Ya, ngajarnya kebanyakan manajemen. Nah, kalau sekarang pun lagi ngajar dasar-dasar manajemen sama Iya. manajemen supervisi. Sarpras. Oke. Sarpras. Oke. Sarana prasarana. Iya, ini Pak dosen ya, ini nggak sopan nih tadi menyebutkan lelaki penghibur ini. Enggak, kalau dosen itu di sana, kalau di sini mah beda. lagi. Ya. Terus katanya selain sebagai dosen, kemudian pelaku seni pantomim, kemudian juga punya usaha ya? Iya, punya usaha. Konveksi ini. Konveksi. Jadi boleh dong kita bikin kaos Ekarisma atau kaos Talk Me lagi ya Ki? Boleh ya disponsori boleh banget ya. itu dong. Boleh. Iya bisa. Boleh dong, ini udah pengen ganti logo nih soalnya. Iya, itu apa nama usahanya Mas? Kalau dulu itu kolektif kecil ya, karena kita itu cuma berdua waktu itu, jadinya kecil. Nah sekarang Besar. jadi Mr. Pawon, Mr. Power. karena tambah kecil. Biasanya yang makin besar itu merendah ya. Iya, jadi waktu itu kan waktu itu aku usahanya di Purwokerto. Dari 2000 seriusnya 15 ya. Iya. 15 sampai 22 itu di Purwokerto. Nah, setelah itu 1 tahun ini pindah ke rumah. Oke. Jadi aku sendirian di rumah. Sendiri. Kalau di Purwokerto kan banyak temennya. Iya. Kayak gitu. Oke. Iya. Jadi lebih ke kaos atau ada custom lain? Ada kaos, ada tote bag, Oh, ada berarti kayak spesialis sablon gitu ya, Mas? Kayak gitu, iya. Sablon. Cuma aku nggak nyablon plastik sama mug. Enggak. Ya, tapi tetap diterima. Tak Oh. lempar kayak gitu kan. Berarti kalau misalnya mau bikin seragam atau apa alma mater juga bisa ya? Oh, bisa banget dong. Berarti bordir juga. Bordir ya. Bordir. Ke orang tapi. Biasanya- Tetapi aku yang Iya, kesana iya. kemari. Kalau konveksi kan itu kan menyeluruh ya, tapi ada kayak tempat sablon kan khusus sablon aja Iya. gitu. Ini berarti bisa semuanya ya. Iya. Boleh dong nanti dapat harga khusus ya ini kalau kita mau. Oh, bikin. harga khusus dong. Khususon ila Wah. Ekarisma. Ya Allah. Oke, siap ditunggu aja orderannya ya Mas Pawon ya. Iya. Oke, balik lagi ke pantomim tadi. Ini buat Ekarisma juga masih sangat awam sekali ya dan jarang melihat pertunjukan tersebut. Sebenarnya keberadaan pantomim khususnya di Purwokerto Banyumas itu seperti apa sih, Mas? Keberadaannya itu sepengetahuanku itu ya. Dulu itu sempat ada tahun 90-an itu Oke. Mas Edon sama Mamok itu main pantomim. Nah, tetapi kesini itu jarang. Nah, bangkit lagi itu di tahun 2011. Oke. Dimulai dari kedatangan Mas Jemek Sapardi almarhum. Iya. Nah, setelah itu baru kita ngundang tamu-tamu dari luar kayak gitu kan. Jadi dihidupkan kembali Iya, lah ya dari pantomim 2011 sampai sekarang. sampai sekarang. Itu berarti ada komunitasnya ya? Ada. Ada. Iya. Iya, waktu itu juga ada tamu dari teman-teman stand up komedi Purbalingga kalau nggak salah. Itu juga kayak masih jarang banget untuk stand up iya. ya. Bahkan walaupun sudah ada di ajang nasional ya kayak di TV-TV, cuman kan untuk di lokal itu memang jarang sekali. Iya, Dan betul. sebenarnya seni seperti itu kan luar biasa ya. Maksudnya tidak hanya musik, kemudian kebudayaan, tapi seperti pantomim, stand up dan lain-lain yang mungkin jarang terlihat itu memang harus banget dimunculkan gitu. Iya. Tapi biasanya pantomim itu hadir dengan kolaborasi pertunjukan apa Mas lainnya? Bisa dengan apapun sebenarnya. Cuma kadang-kadang kan kita ya sendiri sih. Sendiri ya. Iya, kayak kemarin Mas Endi Iya. Buku itu ada konser. Nah, itu minta kolaborasi sama Dengan pantomim kayak gitu juga kan. Soalnya kita juga kadang kalau pantomim itu nggak jauh dari musik. Musik, oke. Iya, kadang kita main dengan musik atau menggambarkan apa sih makna dari musik itu lewat pantomim juga ada kayak gitu. Atau musik juga bisa buat instrumennya backsoundnya Oke, aja. jadi nggak sepi-sepi banget ya. Iya, betul. Luar biasa. Iya, tapi untuk pelaku pantomim itu sendiri, wah udah berubah nih. Bentar lagi mau main. Oke, ini kita memang keren sekali ya narasumber kita malam hari ini memang sangat mengejutkan ya. Ini pantomim sendiri itu pelakunya apakah banyak anak muda? Kalau di Purwokerto itu kebanyakan anak muda, tetapi yang sudah pensiunan juga ada. Oh. Namanya pasti Mbak Eka tahu. Siapa?
Pak Jonte. Oh, Pak Jonte ya tahu dong, Iya. belum pernah diundang nih ke sini. Dia itu dari 2011 sudah bareng sama kita dari workshop pantomim pertama sampai sekarang itu kita selalu konsultasi ke Pak Jonte. Oke, itu atau rapat di Pak Jonte. iya, itu nama komunitasnya apa, Mas? Sedulur Pantomim Purwokerto. Sedulur Pantomim Purwokerto. Iya. Iya, itu kalau mau mengundang misalkan bikin acara bisa berarti ya? Bisa dong. Bisa banget iya. ya. Kalau pantomim itu dimainkan individu atau bisa kelompok? Bisa tergantung individu, konsep. bisa kelompok, tergantung kita mau mainnya seperti apa sih kayak gitu. Oke, kebanyakan kan pantomim itu mukanya diputih-putihin ya? Iya. Itu kenapa sih? Apa sih filosofi di balik itu? Jadi untuk zaman dahulu itu ada berbagai macam versi sih sebenarnya. Oke. Cuma yang terkenal itu di Perancis itu zaman dulu itu karena apa namanya demo demo, jadi matinya suara atau oke. nah jadi dia itu main pakai ini untuk protes itu. Ada juga yang pas di di panggung itu udah nggak bisa ngomong dan akhirnya dia melakukannya dengan gerakan-gerakan kayak gitu. Jadi memang ada sejarahnya ya. Iya. Tapi sebenarnya itu juga bisa maksudnya dikemas kembali dengan mungkin yang lebih menarik itu bisa ya Mas. Maksudnya Iya. nggak ada pakem khusus kan untuk pantomim itu Enggak. atau memang harus seperti itu penampilan? Enggak, ada juga pantomim klasik itu seperti itu. Nah, kalau pantomim modern itu kan nggak harus pakai make up putih, terusan setelan kayak Charlie Chaplin kayak gitu, nggak harus kayak gitu. Nggak harus kayak gitu ya. Bisa pakaian biasa, terusan yang penting kita itu lebih ke mime-nya sama gerak dan ekspresinya. Awal terjun belajar pantomim tuh karena apa Mas? Karena dulu kan aku masuk teater ya, aku ikut teater dari teater. di UIN. Nah waktu itu kita ngundang untuk workshop pantomim dari Jogja, kita undang ke sini. Nah kita belajar pertama kali di situ. Oke. Ikut workshop, setelah itu baru kita aplikasikan di Purwokerto. Kebetulan kan nggak ada yang konsisten, nggak ada yang konsen di pantomim. Iya. Nah akhirnya kita yang mengawali itu. Oh gitu. Tapi pernah nggak sih ada kompetisi lomba pantomim? Kalau kompetisi itu setiap tahun ada. Ada? Cuma tingkatan SD dan SMP. Oh SD dan SMP baru pernah dengar Jadi tuh. kita itu ngelatih pantomim setiap tahun. Tapi itu masuk ke dalam itu nggak sih Mas kayak Apa? ekstrakurikuler? Ada yang diekstrakan, ada juga yang pas mau lomba aja. Soalnya itu kan nasional ya. Itu berarti lombanya kayak masuk ke FLS2N. Iya, Masuk. betul. FLS2N. Itu apa pantomim? Pantomim. Masuk gitu. Masuk gitu. Baru tahu nih. Oh, udah lupa lama nggak sekolah nih, udah lewat. Masuk ya ternyata ya. Iya, masuk dari 2013. 2013. Wah, Iya. keren ini. Berarti ini teman-teman yang belum tahu itu harus banget ya kalau mau mengadakan event boleh lah. Maksudnya gandeng teman-teman komunitas pantomim supaya sering muncul ini ya dan Iya, sering betul. lihat loh, jangan cuma musik aja gitu biar imbang gitu. Iya betul. Iya itu. nggak sih Mas, betul kan. Terus biasanya tuh sebelum perform itu pasti menyiapkan konsep ya Mas. Tapi konsep itu memang hanya disampaikan melalui gerakan saja full atau sebelumnya dibacakan sinopsis atau bagaimana? Ada juga yang ada naratornya, ada juga yang langsung dipantomimkan kayak gitu. Jujur kayaknya aku bisa dihitung dia berapa kali nonton pantomim. Jarang banget. Nonton di mana? Lupa deh. Ada teman Di YouTube paling. pantomim. Enggak beneran pernah tapi lupa gitu. Di mana? Nggak tahu lupa. Di Purwokerto. Di Purwokerto waktu itu kayak acara apa gitu dia. Pantomim apa nih? Kan biasanya berhubungan sama sulap nggak sih? Ya mungkin Beda. beda. Tetap beda Iya. ya. Cuma mungkin buat hiburan aja. Biasanya kan kayak di acara ulang tahun anak-anak. Iya ada juga Iya, yang itu kalau undang. nggak badut itu ya pantomim Iya. gitu kan. Itu Sulap. paket-paket lah ya. Cuman udah bukan anak-anak ya sekarang jadi mungkin Iya, nggak udah. tahu ya. Mas-mas. Mas-mas. Makin modern sekarang ya. Iya. Ya gitulah Mas. Apa berarti sebenarnya itu banyak ya pelakunya di Pelakunya Purwokerto, Banyumas? makin kesini ya makin bertambah tentunya Makin ya. bertambah. Iya, cuma yang kebanyakan kalau di Purwokerto itu kan orang dari luar Purwokerto. Oke. Jadi setelah lulus kuliah itu pada
kembali ke daerahnya masing-masing. Oh. Kayak gitu. Apakah membuka sebuah pelatihan atau komunitas itu kita nantinya akan belajar bersama-sama gitu? Iya, kita itu hampir setiap tahun itu bikin workshop ya, workshop pantomim. Jadi yang ikut itu biasanya kita ujikan untuk pentas, Oke, gitu. Jadi diujikan ada untuk orang pentas. terus, iya. Oke, kemarin-kemarin tuh tampil di acara mana aja tuh selain sama Mas Wah, Sandy? kemarin kita itu kan bikin event Iya. ulang tahun sedulur pantomim Purwokerto Wah. itu kan. Ya selain bikin event sendiri, kita bikin kerjasama sama komunitas lain atau diminta ngisi di mana kayak gitu juga sih. Ngajar pantomim juga. Iya. Oke, luar biasa. Ini sebenarnya sepenting apa sih Mas pantomim untuk Mas Pawon? Apakah hanya sebagai hiburan saja atau memang sebagai media untuk mengekspresikan apa yang sedang dirasakan atau ada permasalahan? Apakah bisa seperti itu? Karena kan melalui lagu nih, kalau musisi biasanya lagi galau, lagi patah hati, lagi menyerah bikin lagu gitu. Iya, pantomim juga seperti itu sama. Sebenarnya, iya. Apa rasanya apa walaupun cuma gini-gini doang? Ini untuk orang awam yang belum tahu ya. Jadi kan semua yang kita rasakan kita nggak cuma diungkapkan dengan kata-kata, tetapi dengan impresi, dengan ekspresi, dengan kita itu malah lebih banyak diam dan melakukan sesuatu daripada berkata. Kayak gitu kan, kadang kalau orang udah sedih, udah marah itu kan nggak perlu kata-kata tapi bisa. Iya, ini gerakan aja lah ya. Gitu. Oh gitu ya. Jadi menumpahkan ekspresi apa yang dirasa itu lewat situ, terutama kalau aku misalnya. Oke. Berarti apakah pantomim cocok untuk orang-orang introvert atau ekstrovert? Saya itu termasuk orang introvert. Waduh, introvert ya. Karena malas ngomong ya, mager ngomong ya. Ngomong iya. Ya nggak pantomim juga sebenarnya. Main teater juga. Iya sih, betul. Cuma karena udah tercapnya pantomim, ya mungkin pandangan orang luar sana misalnya di Purwokerto itu Pawon yang pantomim ya, kayak gitu. Sudah menjadi branding sebagai pelaku padahal pantomim. Awalnya itu nggak pantomim banget sih, awalnya di teater malah. Nggak pantomim banget. Oke, ini kan masih sudah sering pentas, kemudian menghadirkan konsep dengan berbagai cerita. Ada nggak sih penampilan yang paling berkesan untuk Mas Pawon? Di setiap penampilan itu kan pasti ada kesannya masing-masing. Iya, oke. Iya. Pasti ada sih. Jadi sama semua ya. Walaupun itu ceritanya berbeda-beda, tetapi ya semaksimal mungkin kita kasih ruh di situ. Soalnya kalau pantomim biasa saja, nggak diseriusi, nggak dirasakan, nah itu nanti juga kalau kita garing ya mungkin orang lain juga garing nontonnya. Garing, ya, iya. Jadi sebenarnya ada tantangan tersendiri ya untuk pelaku pantomim ya. Apakah bisa menghibur? Apakah pesan tersebut bisa tersampaikan dengan baik? Iya, itu tantangannya. Iya, dan dikemas dengan semenarik mungkin. Oke. Apakah perlu belajar dalam waktu yang lama untuk bisa menyampaikan sebuah pesan melalui gerakan untuk Enggak sih. penonton? Enggak, cukup sebentar juga bisa. Pelaku pantomim kebanyakan cewek apa cowok? Cowok. Ada yang cewek nggak? Ada. Tapi jarang ya. Jarang. Kenapa ya. itu, Mas? Karena ya mungkin malu mungkin. Atau apa ini ya? ada itu kalau cewek sampai meninggal juga ada. Sampai meninggal? Iya, orang Purwokerto. Anak fisik. Wah. Teater si anak. Wow, luar biasa ya. Ini Iya. keren banget sih. Tapi kalau di kampus-kampus bagaimana, Mas, untuk pantomim itu Di sendiri? kampus-kampus pasti ada yang bisa pantomim. Pasti ada. Iya. Jadi pantomim itu memang melekat dengan teater ya? Iya, karena itu salah satu di seni pertunjukan. Oke, jadi luar biasa ya. Kemudian mereka pengen tahu nih tokoh-tokoh dari pantomim yang terkenal atau legend itu siapa aja, Mas? Iya, jadi kita kan tahu orangnya kadang, Iya. tapi nggak tahu kalau ternyata itu pantomiman Betul, kayak betul. gitu kan. Iya. Nah, yang familiar itu ya Septian Dwi Cahyo. Septian Dwi Cahyo. Ya, yang spontan, uhuy. Oke, itu. iya. Ada ciri khasnya Itu masing-masing. terusan Dodi Mikro yang Oke. sering masuk TV. Ada juga yang kemarin baru meninggal itu Yayu Awe Unru. Oh. Nah, Nggak dia tahu semua aktor sih, itu. ya. Iya. Didi Petet.
Ya, itu tahu. Nah, Didi Petet. Didi Petet Nah. itu dia yang mengenalkan pantomim di Indonesia. Wah, luar biasa. Didi Petet sama Sena Utoyo. Nah, muridnya itu Yayu Awe Unru sama Epi Kusnandar, Oke. Matias Mucus, Chico Jericho dan lain sebagainya. Banyak lah ya sebenarnya Iya. pelaku pantomim yang sudah terkenal gitu ya. Tapi Ya, kenapa betul. Mas kalau pantomim itu jarang juga tayang di TV nih? Kalau stand up kan memang sudah ada kompetisinya, stand Iya. up komedi. Iya. Kalau pantomim mungkin karena nggak begitu booming apa ya, nggak kayak stand up itu kan bisa dinikmati banyak Iya. kalangan kayak gitu kan. Nah kalau pantomim badut itu kan jarang, Iya, yang jarang. bikin acara tersendiri tentang itu. Nah dulu sempet yang Septian itu Iya. yang sama Deddy Corbuzier itu kan kalau endingnya pasti ada Septiannya. Nah Oke. sekarang udah enggak kayak gitu, nggak tahu kenapa. Oh gitu ya, nggak tahu ya. Oke, Iya. ini kan pantomim jarang nih. Bagaimana sih Mas solusi atau apa ya? Atau upayanya nih untuk mengenalkan pantomim kepada masyarakat khususnya generasi muda seperti Eka nih yang mungkin kurang tertarik dengan pantomim, padahal pantomim itu penting banget untuk muncul khususnya di Purwokerto. Ya kalau di Purwokerto itu kan ya kita tiap tahun kan pasti bikin acara Iya, pantomim ya, betul. kita workshop kayak kampus kayak gitu kan. Nah kalau di pemerintahannya itu dikenalkan itu di pendidikan, Oke, misalnya pendidikan, di lomba FLS 2N Iya. dari tingkat SD Ha-ha. sampai SMP itu ada lomba pantomimnya. Nah kalau kita untuk mengenalkan pantomim ya paling di workshop Di itu, workshop, oke. di pentas di alun-alun, kadang di gor dan lain sebagainya, dan kita bikin event pantomim Iya. tahunan. Oke. Kayak gitu. Itu Baik, sudah sebuah solusi ya, maksudnya solusi Ya, upaya. sebagai Iya. sosialisasi lah ya kepada generasi muda, kemudian pendidik-pendidik, pelajar-pelajar supaya Iya, mereka betul. mengetahui hal tersebut. Oke, harapannya apa nih Mas terakhir sebelum closing untuk pantomim itu sendiri? Harapannya ya pantomim itu kan salah satu kesenian Iya. untuk refleksi dari kehidupan kita masing-masing ya. Itu bisa kalau untuk lingkungan anak kecil itu bisa mengasah inspirasi. Imajinasi Oke. kayak gitu kan. Iya. Jadi nggak harus anak-anak itu main HP terus. Wah, betul sekali. Kayak gitu. Jadi Iya. harapannya sih makin banyak yang pelaku pantomimnya, karena ini salah satu seni yang baik Iya, ya. betul Jadi sekali. pingin menyebar ke berbagai pelosok. Kayak Oke, gitu sih. luar biasa. Terima kasih Mas Pawon untuk Iya. informasi dan sudah sharing ya di sini. Nanti kalau ada yang komen, lagi dong Mas Pawon diundang lagi ya, cerita dari sisi lainnya gitu kan. Itu bisa banget, nanti bisa kita ulik lagi. Kemudian buat teman-teman yang mungkin pengen tahu lebih dalam, Mas Pawon bisa ke Instagramnya di mana nih? Ya di Pawons Pawons, atau Mr. Pawon. Oke, nanti bisa langsung di follow ya. Atau langsung ke Sedulur Pantomim Purwokerto aja. Sedulur Pantomim Purwokerto. Kemudian Iya. tadi apa nama Instagram itunya, konveksinya? Mr. Pawon. Mister Pawon juga. Pokoknya segalanya pawon-pawon ya. Iya. Simbongnya gemrungsung. Iya betul. Benar sih. Itu jargon baru ya. Iya, terima kasih Mas Pawon ya. Iya, Semoga sama-sama. videonya bermanfaat dan Amin. jangan lupa ada pantomim ya. Jadi buat teman-teman yang pengen bikin event atau acara mau kolaborasi dengan pantomim, bisa banget nanti bisa Iya. hubungin komunitas Sedulur Pantomim Purwokerto. Oke, terima kasih buat teman-teman yang punya cerita dalam hal apapun, khususnya horor nih, lagi cari nih, bisa langsung DM atau kirim cerita kalian ke email di bawah ini. Nanti akan kami pilih dan kami undang ke studio. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Bye.